Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita semuanya sadar kalau kita mempunyai kewajiban untuk ngaji. Kajian kita malam ini kita lanjutkan pembacaan Syarah Al-Ummnya Imam Asy-Syafi'i jilid 2 bab yang ke-111 halaman 528. Imam Asy-Syafi'i menulis bab inti penjelasan tentang cabang-cabang sholat musafir. Di cabang-cabang itu ya macam-macamnya sholat musafir ya. Ar-Rabi' mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-Syafi'i berkata, sholat fardu tidak berbeda antara mukim dan musafir, kecuali dari segi adzan, waktu dan qashar. Jadi itu yang membedakan. Tiga itu ya, masalah adzan, masalah waktu, karena waktunya itu bisa dijamak ya. Tidak harus waktu zuhur di waktu zuhur, enggak. Tidak harus asar di waktu asar, enggak. Jadi boleh asar ditarik kepada zuhur, zuhur boleh ditarik kepada asar, sehingga menjadi jamak takdim atau jamak takhir, sekaligus boleh qashar. Sedangkan dalam hal-hal selain itu seluruhnya sama. Sholat yang bacaannya dibaca keras atau dibaca samar, dalam perjalanan juga dibaca keras atau dibaca samar. Sama ya dengan saat mukim. Mukim juga begitu, zuhur asar dibaca samar atau sir. Untuk maghrib dan isya juga subuh dibaca keras. Sholat yang wajib disempurnakan dalam perjalanan juga wajib disempurnakan saat mukim. Sedangkan dalam hal keringanan, jika seseorang telah mengerjakan batasan minimal yang harus dia kerjakan dalam perjalanan dan mukim, maka sholatnya sah. Kalau mukim 4 rakaat, kalau safar 2 rakaat. Saya tidak melihat berlakunya keringanan perjalanan untuk sholat mukim, kecuali karena ada udzur atau halangan. Dan orang yang memperoleh keringanan mengerjakan sholat itu secukupnya, nggak boleh saat sudah jatuh tempo waktu mengqashar, nggak boleh ya, masih mengqashar. Maksudnya singgah dalam perjalanan, tujuannya ke Jakarta, terus singgah di Semarang.
itu kan saat singgah itu waktunya menurut Imam Asy-Syafi'i telah ditentukan. Nggak boleh saat sudah jatuh tempo kemudian masih mengqashar sholat, nggak boleh. Keimaman dalam perjalanan dan mukim juga sama. Maksudnya syaratnya jadi imam. Tempo hari sempat kita singgung sedikit. Jadi imam dipilih yang paling banyak hafalannya Al-Quran, paling bagus makharijul huruf tajwid dan wakofnya. Kalau ternyata di antara mereka sama, maka dicari yang paling bagus hadisnya atau hafalan hadisnya atau ulumul hadisnya, dipilih. Ternyata pemahaman terhadap hadis sama, maka dipilih yang paling alim dalam ilmu syariatnya. Ternyata ilmu syariatnya sama. Mungkin satu misal, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kan di Makkahnya bareng-bareng nih. Di samping masih ada turunan nasab, juga beliaunya kan satu teman saat belajar di Makkah. Dan kalau semuanya sama, ya udah dipilih yang paling tua karena keilmuannya sama, ulumul Quran, ulumul hadis sama, sama-sama alimnya, syariatnya juga sama, maka dipilih usianya yang lebih tua. Ya, jadi sama saat kita di rumah, saat mukim juga memilih imam seperti itu. Saya juga memilih sholat jamaah dalam perjalanan. Namun jika setiap rombongan sholat sendiri-sendiri, maka hukumnya sah. Sholatnya tetap sah ya, tapi pahalanya ya hanya satu. Beda kalau sholat jamaah, pahalanya dilipat-lipat gandakan ya. Jika musafir dan mukim sholat berjamaah, maka saya lebih menyukai sholat tersebut diimami oleh orang yang mukim. Tetapi tidak ada larangan musafir mengimami orang mukim. Boleh, boleh. Walaupun saat musafir jadi imam dapat 2 rakaat salam, boleh, sah. Maka makmum yang mukim nambah 2 rakaat. Orang yang ingin mengadakan perjalanan tidak boleh mengqashar sholat sebelum dia keluar dari perkampungan yang dia tinggalkan. Kampungnya Sengkaling. Kalau masih ada di Sengkaling nggak boleh ya. Maka harus sudah meninggalkan perkampungannya. Jika dia telah memasuki batas paling dekat dari perkampungan yang ingin dia tinggalkan, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Jadi belum dibolehkan sholat safar. Dalil yang ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i urutan hadis yang ke-365, akhbarana wis ngabarke ing kita sapa Sufyanu panjenenganing Sufyan an Ibrahim bin Maisarah saking panjenenganing Ibrahim bin Maisarah an Anas bin Malikin saking panjenenganing Anas bin Malik. Kala dawuh sapa ya sahabat agung Anas bin Malik, piye nek dawuh, sholaitu wus salat ingsun ma'a Rasulillahi sartaning Rasul sallallahu alaihi wasallam.
adzuhra ing salat zuhur bil Madinati masih di dalam wilayah Madinah arba'an 4 rakaat. Wa shallaitu lan salat ingsun ma'ahu sartaning Nabi al asra ing salat asar bidil khulaifati ana ing dalem kampung Dzil Khulaifah rakaataini. Memang Nabi kan mukimnya di Madinah. Ini Madinah, batasan Madinah. Maka Nabi di saat perjalanan mungkin sudah sekian puluh kilo mungkin ya, atau sekian kilo, tapi belum keluar Madinah walaupun sudah capek. Maka sholatnya tetap 4 rakaat. Wa shallaitu ma'ahu al-asra saat sholat asar bersama Nabi, tapi sudah masuk wilayah Dzul Khulaifah. Maka sholatnya Nabi sholat asarnya langsung 2 rakaat. Jadi duhurnya masih 4 rakaat karena masih di dalam wilayah Madinah. Kemudian asar sudah masuk wilayah Dzul Khulaifah, maka sholatnya langsung dikosor pakai 2 rakaat. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, akhbarana Sufyan bin Muhammad bin Munkadir. Nama orang ya, nama orang Sufyan. Sufyan mendapat kabar dari Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Munkadir. Annahu sami'a Anas bin Malikin. Sungguh yang namanya Muhammad bin Munkadir telah mendengar panjenenganing sahabat Anas bin Malik berkata. Bagaimana perkataannya? Mithla dzalika, sama dengan hadis yang di atas tadi, cuman yang meriwayatkan beda. Illa anahu kejaba temen seduning panjenenganing sahabat Anas bin Malik iku kala dawuh sapa ya panjenenganing Anas bin Malik bidil khulaifati. Tetap ya, saat bersama Nabi di Madinah, perjalanan sudah agak lama tapi masih di wilayah Madinah, maka sholatnya tidak qashar. Setelah keluar dari Madinah masuk Dzul Khulaifah, maka manjing asar langsung sholatnya qashar. Hadis berikutnya yang ketiga dalam bab ini, akhbarona wis ngabarke ing kita sapa Sufyanu panjenenganing Sufyan. Tadi kan dari Muhammad bin Munkadir ya. Ini sahabat Sufyan, panjenenganing Sufyan dari panjenenganing Ayub. Ayub an Abi Kilabata, saking Abi Kilabah. An Anasin, Abi Kilabah sama sumbernya dari Anas. Anas yang langsung sholat makmum bersama Nabi saat mengadakan perjalanan. Misla dzalika padaning hadis kang sholat di Madinah 4 rakaat saat sudah keluar, padahal satu perjalanan ya. Saat sudah keluar dari Madinah manjing asar sholatnya langsung 2 rakaat, maksudnya langsung dikosor. Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini mengandung dalil bahwa seseorang tidak boleh mengqashar sholat dengan niat perjalanan saja tanpa ada tindakan dalam perjalanan. Harus ya, tidak boleh hanya niat saja, tapi harus ada tindakan. Niat tok lunga nang Surabaya terus ngosor nggak boleh, maka harus ada tindakan. Imam Syafi'i menjelaskan hadis 3 tadi mengandung dalil. Jadi tidak boleh hanya niat safar tanpa ada tindakan.
Bolehnya mengqashar itu niat safar dan memang dia sudah ada dalam perjalanan, maka dibolehkan sholat qashar. Seandainya seseorang telah berniat untuk mengadakan perjalanan, tapi perjalanannya belum benar-benar terjadi, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Nggak boleh ya, hanya niat tok nggak boleh. Jadi harus betul-betul dilaksanakan safar, di samping niat juga melaksanakan safar. Imam Asy-Syafi'i berkata, seandainya perjalanan benar-benar terjadi, kemudian dia berniat untuk mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, gak boleh ngosor ya. Saya pergi ke Jogja umpamanya, niatnya safar, ternyata nyampe Klaten, belum masuk ke Jogjanya, habis Solo, Klaten, akan masuk Jogja, tiba-tiba niatan saya berubah, wis aku tak manggon nuk Jogja wae, mukim di Jogja, berpenduduk Jogja saja, maka niatan qashar tadi batal. Maksudnya tidak boleh qashar karena sudah terbatalkan dengan niat mukim. Maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Itu tadi ya. Jadi sholatnya harus 4 rakaat, nggak boleh 2. Niat mukim itu sudah dianggap sebagai mukim. Jadi niat saja, padahal untuk kono gurung duwe omah dan tidak ada keluarga di situ, dan dia belum menikah, di situ belum ada yang menjadi pilihannya untuk dinikahi. Iya. Tapi kalau sudah artinya cocok dengan wilayah yang rencananya dituju dalam safar, tapi hatinya berubah ingin untuk mukim, maka batal niatan safar, dalam arti sudah tidak diperbolehkan mengqashar sholat, karena dia memang benar-benar mukim. Dalam dirinya telah ada niat bahwa keberadaannya itu sebagai orang mukim. Jadi hanya niat saja, maka keberadaan dirinya sudah menjadi orang mukim. Sedangkan niat perjalanan tidak dianggap sebagai perjalanan, maka perjalanannya panjang ya. Kalau naik mobil lewat tol dari sini ke Jogja mungkin 5 jam. Nah, lewat Nisor, wih lama ya. Apalagi hari-hari seperti ini. Tadi saya dari Batu nanggone Villa Sengkaling kroso capek. Masalahnya di Batunya tadi sempat macet ya. Itu kalau sudah diniati untuk mukim, berarti sudah tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Seandainya seseorang keluar rumah untuk musafir dan mengqashar sholat, kemudian dia memasuki sholat duhur dengan niat untuk menjamak antara sholat duhur dan asar, kemudian dia berniat mukim dalam sholat duhur sebelum selesai dari 2 rakaat, maka dia harus meneruskan sholatnya hingga sempurna 4 rakaat ya. Jadi wis sholat tapi gurung sampai 2 rakaat, mungkin baru 1 ya, atau 2 rakaatnya masih kurang. Ternyata tiba-tiba
pikirane kok enak ya nek kene ya. Tak mungkin aku wis nunggone kene gak usah jadi penduduk Sengkaling, aku tak jadi penduduk Jogja mamane. Itu munculnya di dalam sholat sudah. Maka sholat duhurnya harus dilanjut menjadi 4 rakaat, asarnya otomatis juga harus 4 rakaat, tidak boleh dikosor. Alasannya adalah karena dia boleh mengkosor jika dia mau dan tidak memunculkan niat untuk mukim. Jadi boleh kosornya itu tadi karena ada niat musafir dan memang safar terjadi dalam dirinya, itu boleh ngosor. Tapi kalau sudah hatinya berubah untuk mukim, ya udah sholatnya harus sholat mukim. Seandainya dia niat mukim dalam sholat duhur, kemudian dia salam selepas 2 rakaat, maka dia harus memulai sholat duhur dari awal sebanyak 4 rakaat. Nah ini ya, saya ulang. Seandainya dia niat mukim dalam sholat duhur, kemudian dia salam selepas 2 rakaat, niatnya perjalanan sudah capek nyampe Jogja, nyampe Klaten minimal, atau sudah masuk wilayah Jogja. Tiba-tiba saat dia melaksanakan sholat duhur, hatinya berubah. Seandainya dia niat mukim dalam sholat duhur, terus kemudian dapat 2 rakaat, setelah ada niatan mukim dia salam karena niatnya kosor, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal sampai 4 rakaat, tidak boleh dikosor walaupun sudah selesai. Tapi selesainya tadi kan sudah terbatalkan dengan niat mukim tadi di dalam sholat duhur yang 2 rakaat, kecuali kalau setelah salam lain lagi ya. Jadi seandainya dia niat mukim dalam sholat duhur, kemudian dia salam selepas 2 rakaat, maka dia harus memulai sholat duhur dari awal sebanyak 4 rakaat. Seandainya dia tidak berniat mukim, lalu dia memulai sholat dengan berniat untuk mengkosor, lalu sesudah itu dia berpikir untuk menyempurnakan sholat sebelum ada amalan sholat yang terlaksana, atau sesudah itu, maka hukumnya boleh dan sholatnya tidak rusak karena dia tidak menambahkan pada sholatnya sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Dia sholat meninggalkan kosor yang hukumnya mubah baginya, sedangkan menyempurnakan sholat tidak dilarang baginya. Itu ya ulasannya Imam Syafi'i, seperti yang kita bahas pertemuan sebelum ini. Imam Syafi'i memang menganggap saat safar sholat qashar itu tidak wajib, jadi hukumnya itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Seandainya seorang musafir mengimami 2 orang musafir dan 2 orang mukim, sedangkan dia berniat sholat 2 rakaat, maka dia tidak boleh menyempurnakan sholat. Jadi sholatnya ya 2 rakaat salam, nggak boleh sungkan karo makmumi. Gak pena aku mah gak ngomong nek sholat qashar terus ditambah 2 rakaat, nggak boleh ya, nggak boleh. Kecuali dia berniat untuk menyempurnakan sholat
tanpa mukim, kecuali pancen memang dari awal walaupun dirinya musafir, niatnya itu tidak musafir, niat sholatnya itu tidak qashar. Atau meninggalkan keringanan qashar, jadi keringanan qasharnya itu tidak dilaksanakan. Mungkin pikiran kita setelah baca hadis kemarin kan jelas sekali ya. Saat ada sahabat itu kagum, ya kita dulu dibolehkan qashar itu kan saat perjalanan kita itu berperang. Sekarang keadaannya aman wahai Umar, kok kita itu kalau dalam safar kok masih qashar? Umar pun menjawab, aku pun seperti kamu dulu kagum dengan apa yang kamu kagumi. Lalu aku menghadap Rasul nanya, wahai Rasul, kita dibolehkan qashar dulu saat kita perjalanan perang. Di samping kita safar, kita ada rasa takut kalau ada serangan mendadak dari orang kafir. Sekarang keadaannya aman, kok kita saat safar kok masih qashar? Terus Nabi menjelaskan, qashar itu sedekah dari Allah kepada kamu sekalian, maka terimalah sedekahnya Allah. Maka dari terimalah sedekahnya Allah ini sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan, Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan mubah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan boleh ya. Jadi saat safar tidak niat untuk mengqashar sholat, kemudian jadi imam, makmumi ono sing safar ono sing mukim, maka sholatnya ya harus 4 rakaat, niatnya memang 4 rakaat. Tapi kalau dia itu safar niatnya qashar, lah bolone safar mikul loro, sak masjid itu semuanya mukim, terus dia jadi imam, niatnya qashar, dadak mestinya 2 rakaat Darussalam kok diteruske, nggak boleh ya. Seandainya sholatnya seorang musafir di antara mereka rusak, sedangkan dia telah memasuki sholat bersama imam, maka dia harus sholat 4 rakaat. Dia seperti musafir yang memasuki sholat seperti sholatnya orang mukim, lalu sholatnya rusak, sehingga dia harus mengerjakan sholat 4 rakaat karena dia wajib mengerjakan bilangan sholat orang mukim dalam sholat yang telah dia masuki bersama imam. Dia niatnya safar ya harus selesai ya, tapi kalau niatnya mukim ya sholatnya sholat mukim ya. Maksudnya tetap 4 rakaat. Kalau ada perubahan niat, entah niat mestinya musafir tapi niatnya dirubah menjadi mukim, atau memang dia tetap perjalanan atau safar itu tapi niatnya tidak niat mengqashar, karena meyakini seperti apa yang diyakini Imam Asy-Syafi'i tidak wajib, maka dia sholatnya ya harus 4 rakaat ya, nggak boleh 2 rakaat. Yang niatnya 2 rakaat ya harus 2 rakaat, nggak boleh dirubah kemudian menjadi 4 rakaat ya. Itu tadi penjelasan Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir Imam Syafi'i menjelaskan seandainya dia lupa apa? Lupa sholat duhur saat mukim, lalu dia
mengingatnya sesudah waktunya lewat dalam perjalanan. Sibuk arepe lunga, sampai sibuknya sholat duhur lali, terus mengadakan perjalanan, kelingan-kelingan sudah meninggalkan kampung halaman. Jadi dirinya sudah tidak menjadi mukim, maka dia harus mengerjakannya sebagai sholat mukim. Ya, jadi duhurnya yang tadi itu lupa, mestinya dikerjakan di rumah, tapi dia lupa, terlanjur perjalanan jarak tempuh safar yang dibolehkan sholat qashar, maka duhurnya tidak boleh dikosor. Itu harus dilaksanakan 4 rakaat. Itu terakhir bahasanya Imam Syafi'i tentang masalah sholat dalam perjalanan atau macam-macamnya sholat musafir. Gimana? Bisa dilanjut? Ini. Iya. Jadi saya berangkat dari sini ini kan, padahal nanti berangkatnya jam 2. 2 siang setelah zuhur. Ya. Berarti saya di sini kan sholat zuhur itu mukim ya. Iya. Terus setelah itu untuk asarnya berarti itu langsung saya qashar atau? Qashar kalau sudah lepas dari kampung halamannya. Masih kan sholatnya di sini kan? Iya, sholatnya di sini. Iya. Jadi itu kalau saya langsung Qashar di rumah tidak boleh. Qashar harus di samping niat safar dan memang dikerjakan safarnya. Itu kan baru niat, berarti baru niat masih di rumah belum berangkat terus di qashar, nggak boleh. Jadi harus lepas dulu. Jadi berangkatnya di sini berarti belum manjing asar. Berangkat. Dan berangkatnya wis mari manjing asar, ya nggak boleh dikosor karena manjingnya waktu masih di rumah, kewajibannya sempurna sholatnya. Kemudian kalau di kereta itu kan ini nanti kita datangnya nanti jam 8 malam untuk maghrib dan bisa. Gimana? Loh, ini tadi kan sudah sholat di rumah ya? Iya, sudah sholat di rumah kan? Duhurnya di rumah, terus asarnya bagaimana? Iya, asarnya kalau niat safar belum anjing asar berarti sholatnya di perjalanan, sholatnya hanya 2 rakaat. Tapi kalau masih di rumah di qashar sih berangkat tidak boleh. Jadi qasharnya setelah niat safar dan sudah dilaksanakan dan sudah meninggalkan perkampungannya. Pama dari sini mungkin tinggal di kampung Sengkaling nyampe mana itu ya, perbatasan Batu masuk wilayah Batu kan sudah lepas kan. Jadi sudah boleh qashar di situ karena sudah lepas dari kampung halamannya. Jadi qasharnya itu di kereta api itu ya. Untuk asarnya boleh di kereta api, boleh masih di masjid tepi jalan itu ya. Di kanan jalan atau di kiri jalan wis meninggalkan Sengkaling, meninggalkan daun, berarti sudah masuk Batu. Gak usah ngenteni nunggone kereta api sudah boleh. Kalau di kereta api boleh saat kereta api masih berhenti, biar kita bisa menentukan kiblatnya kemana, kita bisa menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi jika memang kita naik kereta api langsung kereta apinya berjalan, otomatis ya kita tetap berusaha untuk pertama kali takbiratul ihramnya kan kita usahakan menghadap kiblat. Lah kok mari ngono kereta api ini enggak menggo, sholatnya malah gak madhep kiblat, malah madhep ke timur. Ya, apa muter-muter, apa wongnya terus harus tetap madhep kiblat? Ya mungkin kalau bisa ya, tapi apa oleh karo tangga niki wetenge
Akhirnya sholatnya madhep nang jok, yang sepure terbalik. Jadi inti dari masalah itu tadi, kalau di atas kendaraan maka aturan main sholatnya ya sholat di atas kendaraan. Sebagian ulama mengatakan yang boleh sholat di atas kendaraan itu kan hanya sholat sunnah, sholat wajib kan tidak boleh. Kalau sampai apa jenengi perjalanan ini menggak-menggok sehingga meninggalkan arah kiblat. Mudah-mudahan nanti ada bab khusus membahas itu ya. Jadi sementara ini kita hanya bahas bolehnya ngosor, batalnya ngosor di saat sudah tidak niat safar, hatinya sudah berubah niat mukim. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana zuhur masih di Villa Sengkaling di Masjid Baitul Makmur, sholatnya 4 rakaat. Kemudian berangkat safar. Kalau sudah meninggalkan kampung halamannya dan sudah niat safar, maka boleh sholat safar. Tidak usah nunggu di sepur. Jadi nanti yang penting sudah lepas, kita langsung sholat. Apalagi sekarang nyari masjid itu kan gampang sekali ya. Nunggane pom itu kayak semuanya ada tempat sholat ya. Banyak. Kalau nggak ada tempat sholat sekalipun, beber sajadah kan sudah jadi tempat sholat ini. Itu yang ada di dalam penjelasannya Imam Asy-Syafi'i seperti tadi. Jadi kalau sudah niat mukim hilang rukhsah untuk mengqashar, jadi sedekahnya dari Allah sudah dicabut. Kita sudah tidak berhak untuk menerima sedekahnya karena sifat musafirnya sudah hilang. Tapi ini tadi masih ada dalam perjalanan kan, masih niatnya safar, otomatis masih boleh melaksanakan sholat qashar, baik di dalam perjalanan itu berada di atas kendaraan. Nek Nabi itu kan khimarnya dicencang di sebelah baratnya, terus Nabi sholat di sebelah timurnya. Jadi sepure diparkir dhisik sholat. Nah, bapak kendaraan sendiri kan penak itu ya. Jadi khimarnya atau kendaraan Nabi kan sekaligus dijadikan sutroh ya, dijadikan batas antara Nabi dengan kiblat itu. Ya. Kemudian ini tadi yang apa? Berangkatnya 2:30 padahal dari Jogja karena kan jam 8 ya. Iya. Jam 8 berarti kan otomatis ini untuk maghrib sama isya-nya Di sana, ya, di sana. di Jogja. Terus asarnya kan jadi masalah. Iya. Asarnya tadi sudah seperti tadi. Berarti kalau maghrib dan isya-nya jadi jamak takhir. Padahal jamak itu kan boleh didobel sampai 4 kan. Jadi 4 waktu zuhur, asar, maghrib, isya ini kan boleh didobel. Maksudnya sholat zuhur dan asar jamak takhir. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ting ting bleng manjing maghrib, langsung sholat maghrib jamak takdim misain. Jadi hanya waktu 10 menit oleh 4 waktu. Boleh kan? Iya boleh. Gak cepet piye wong petang rakaat garek 2 rakaat. Kadek sholati gak patek tumuk ninah bisa. Ya, jauh wepet itu ya. Jadi itu kan boleh. Jadi jamak takhir tapi asari rodok mundur. Selesai sholat asar dan zuhur, maghrib langsung sholat maghrib jamak takdim. Wis berangkat. Maksud saya yang ini apa namanya? Untuk isaknya itu berarti saya qashar boleh ya. Jadi ini sholat. Iya, iya. Wong asarnya dikosor boleh, apalagi ngisaknya kolen.
Iya, asarnya saja sudah boleh karena berangkatnya sudah niat safar dan safar itu sudah dikerjakan. Yang penting syaratnya Imam Syafi'i mengatakan sudah meninggalkan kampung halaman. Apakah misalnya boleh dikosor? Oleh banget gitu ya. Oleh banget. Jadi setelah sholat maghrib langsung sholat isya kosor. Yang nggak boleh dikosor kan maghribnya. Iya, nisa boleh, duhur, asar boleh. Terus nanti sampun nggih. Yang lain mungkin masih ada. Ini ada lagi ya. Jadi seandainya dia lupa akan sholat duhur, tetapi dia tidak tahu apakah sholat tersebut adalah sholat mukim atau sholat dalam perjalanan, gak roh, mungkin guru ngaji itu ya. Jadi bingung mau berangkat nang Jogja tadi ya. Saking sibuke sholat duhur lali, wis kadung dalam perjalanan kelingan ya. Tapi dia tidak tahu ilmunya, iki aku sholatnya papat apa loro ya, iku aku sholat mukim apa sholat musafir ya. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu. Seandainya dia lupa akan sholat duhur tetapi dia tidak tahu apakah sholat tersebut adalah sholat mukim atau sholat dalam perjalanan, maka dia harus mengerjakan sebagai sholat orang mukim ya. Jadi kalau nggak tahu iki aku wis oleh kosor apa gurung ya, jadi gak roh, baru tanda tanya aku ki oleh kosor apa gak ya, mang dhuwur iku mengaku lali gurung sholat, maka sholatnya dia harus sholatnya mukim, harus mengerjakan sebagai sholat orang mukim meskipun dia mengerjakan dalam keadaan musafir atau mukim. Jadi cik gurung berangkat ya, maksudnya gurung lepas landas, cik masih ada di wilayah Sengkaling, belum sampai masuk Batu ya. Tapi dia nggak tahu iki aku wis oleh kosor apa gurung ya gak roh, maka dikembalikan kepada asal, maksudnya harus sholat mukim, tidak boleh kosor. Insya Allah bab berikutnya ukuran perjalanan yang diperkenankan mengkosor sholat tanpa ada kondisi yang menakutkan. Kemarin ada pertanyaan itu ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas jarak tempuh yang dibolehkan kosor sholat. Kalau ini tadi baru membahas macem-macemnya bentuk sholat kosor. Insya Allah seperti itu waktunya. Kalau di jamak boleh nggak? Kalau yang saya mau berangkat ke Jogja tadi, Iya. zuhur, asar, Di jamak boleh di. maksudnya jamak aja, jamak. Iya. Takdim, Di jamak takdim di rumah boleh. boleh. Nabi kan pernah badai tindakan saat akan bepergian, lihat waktu ternyata sudah manjing duhur, langsung sholat duhur di rumah, asar sekalian di jamak baru berangkat. Terus Nabi juga pernah belum manjing waktu duhur terus berangkat, akhirnya meninggalkan kampung halamannya. Kata Imam Syafi'i tadi sholatnya langsung pakai 2 rakaat. Jadi kalau masih di rumah sholatnya 4 rakaat. Tapi nek wis meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan perkampungannya, maka sholatnya 2 rakaat. Jadi ukurannya tadi manjing apa belum. Nek gurung manjing yo berangkat wae,
nanti kalau sudah keluar dari kampung halamannya sholatnya pakai 2 rakaat 2. Tapi kalau masih di rumah manjing duhur, sholat duhur dulu sekalian asar dijamak, berangkat longgar sudah. Insya Allah seperti itu dulu. Masih berapa menit waktunya? 1 menit. Mungkin masih ada yang perlu wudhu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.